Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem dan tatanan masyarakat selalu mengalami perubahan pada setiap waktunya. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan yang berarti secara menyeluruh maupun hanya sebagian dari struktur masyarakat. Perubahan dapat pula terjadi secara cepat, akan tetapi dapat pula terjadi secara lambat, tergantung dari proses-proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mencakup antara lain perubahan nilai sosial, perubahan pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, interaksi sosial, dan masih banyak lagi proses-proses sosial yang terdapat di dalamnya. Maka dari itu, jika hendak untuk mengenal perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, sebelumnya perlu diketahui tentang perubahan seperti apa yang sedang dimaksudkan. Nah, proses perubahan sosial terjadi sejalan dengan pengembangan pembangunan pada masyarakat. Transformasi yang terjadi secara sengaja, terencana maupun yang tidak disengaja di dalam masyarakat tersebut diharapkan dapat mencapai status kemajuan pada sistem sosial. Perubahan tersebut diperlukan bagi masyarakat agar dapat beranjak dari ketertinggalan menuju kemajuan yang lebih modern. Pembangunan yang terjadi pada masyarakat dapat menciptakan suatu sistem tatanan baru yang menjadi gaya hidup bersifat positif maupun negatif. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep perubahan sosial dan pembangunan beserta contoh kasusnya. Berikut penjelasannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait konsep perubahan sosial dan konsep pembangunan. Terlebih dahulu kita bahas terkait konsep perubahan sosial. Di sini masyarakat akan senantiasa mengalami yang namanya perubahan, sehingga akan menimbulkan ketidaksesuaian dalam masyarakat, baik dalam aspek struktur sosial, hubungan sosial, dan organisasi sosialnya. Begitupun menurut Wilbur Moore, di mana ia melihat perubahan sosial dari aspek struktur sosial, pola perilaku, dan interaksi sosialnya. Di sini juga dilihat jika masyarakat tidak mampu melakukan yang namanya perubahan, maka ia tidak akan mampu melayani tuntutan-tuntutan dalam perubahan di dalam masyarakat. Selanjutnya kita bahas terkait konsep pembangunan, di mana pembangunan merupakan suatu proses yang direncanakan untuk membantu dalam berbagai aspek dalam masyarakat, baik itu dalam kesejahteraan sosial misalnya, dan berbagai aspek lainnya. Di sini juga tujuan dari pembangunan itu sendiri di sini untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup dalam suatu masyarakat dalam lingkungannya, sehingga pembangunan ini sangat diperlukan dalam suatu daerah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang akan saya bahas, yaitu perubahan sosial dalam pembangunan menurut teori Rostow, yang biasa juga disebut sebagai 5 tahap pertumbuhan ekonomi, yang mana terdiri dari yang pertama itu ada masyarakat tradisional. Nah, di masyarakat tradisional ini ilmu pengetahuan yang mereka peroleh itu masih banyak belum mereka kuasai, sehingga mereka masih menganut atau masih mempercayai kekuatan di luar dari kekuasaan manusia itu sendiri. Nah, kemudian ada yang kedua, yaitu prakondisi lepas landas. Nah, pada tahap ini itu masih disebut juga sebagai masyarakat tradisional. Mereka agak geraknya agak lambat, tetapi mereka selalu bergerak terus ke depan. Tapi pada suatu kondisi tertentu, masyarakat ini bisa dipengaruhi oleh masyarakat luar, di mana masyarakat luar ini mereka sudah mengalami ataupun merasakan suatu kemajuan sehingga dapat mempengaruhi masyarakat yang berada pada tahap prakondisi lepas landas. Kemudian yang ketiga ini ada tahap lepas landas. Nah, pada tahap ini itu ditandai dengan tersingkirnya beberapa hambatan-hambatan yang dialami pada saat proses pertumbuhan ekonomi.
Dan jadi yang membedakan di sini antara tahap prakondisi lepas landas dengan tahap lepas landas itu ya itu karena sudah mengalami sudah mengalami penurunan hambatan-hambatan dan bisa meminimalisir hambatan-hambatan tersebut, sehingga tabungan dan juga investasi yang tadinya 5% sudah menjadi 10% dari pendapatan nasional ataupun juga bisa lebih. Nah, kemudian yang keempat ini ada bergerak ke kedewasaan. Tahap bergerak ke kedewasaan ini akan terjadi proses kemajuan yang terus bergerak ke depan. Dan juga pada saat masyarakat ini tuh meskipun terjadi hambatan ataupun meskipun terjadi pasang surut dalam prosesnya, misalnya juga yang tadinya 10% hanya dan juga 20% dari pendapatan nasionalnya itu yang telah diinvestasikan kembali, tetapi negara yang sudah dalam tahap bergerak ke kedewasaan ini itu sudah mampu mengimbangi ekspor dan juga impor dari negara mereka. Dan juga barang-barang yang tadinya diimpor ke negara mereka itu ya mereka sudah bisa memproduksinya secara mandiri. Kemudian yang terakhir itu ada tahap yang dinamakan sebagai zaman konsumsi massal tinggi. Nah, di zaman konsumsi massal tinggi ini karena kenaikan pendapatan masyarakat, otomatis juga konsumsi dari masyarakat ini sudah banyak. Mereka tidak hanya sebatas lagi pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan hidup, tetapi masalah itu sudah lebih tinggi, sudah pemenuhan kebutuhannya sudah lebih tinggi dan juga sudah lebih kompleks. Nah, juga pada tahap ini pembangunan itu sudah merupakan hal yang berkesinambungan, hal yang sudah seharusnya ada dalam masyarakat, sudah seharusnya ada dalam suatu negara. Dimana ketika suatu pembangunan itu sudah mulai bergerak, sudah mulai banyak dalam negara tersebut, maka otomatis negara itu sudah menjadi negara yang dikatakan sebagai negara maju karena pembangunannya yang cukup pesat dalam masyarakat luas. Itu saja, terima kasih. Akan menjelaskan sebuah contoh kasus mengenai pembangunan perumahan yang menyebabkan perubahan sosial masyarakat desa di Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Mengapa teman kelompok kami mengambil contoh kasus ini? Tidak lain dan tidak bukan karena kami melihat pesatnya pertumbuhan ekonomi di sana. Hal ini dikarenakan karena di Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang ini dilihat sebagai titik pusat ekonomi Kabupaten Bandung Barat. Konsekuensi dari pembangunan ekonomi ini, kebutuhan akan perumahan untuk menunjang aktivitas ekonomi itu menyebabkan majunya juga pembangunan properti seperti perumahan. Pembangunan perumahan ini diartikan sebagai penggunaan tanah kosong yang berdampak kepada lahan-lahan pertanian. Selain berdampak di lahan pertanian, ini juga berdampak pada sektor-sektor yang lain, perihal tentang mata pencarian. Nah, mata pencarian masyarakat desa dulu kan seorang petani. Sekarang berubah karena lahan pertanian yang dulu digarap akhirnya menjadi perumahan. Karena hal ini ada yang banting setir, ada menjadi seorang pedagang, ada menjadi seorang buruh di perindustrian, ada menjadi bekerja di sektor jasa, macam-macam. Di sisi lain juga pola interaksi yang terjadi di masyarakat Desa Jaya Mekar ini, hubungan kekeluarganya itu sudah mulai menurun. Kepedulian sosialnya itu menunjukkan penurunan yang sangat pesat. Kenapa? Karena adanya kemajemukan di sana. Terutama adanya sikap oportunis anggota masyarakat desa. Hal ini disebabkan tidak lain dan tidak bukan karena sebagian masyarakat pendatang itu
mereka melakukan interaksi dengan masyarakat desa karena adanya kepentingan. Begitu saja. Jadi sifat gotong royong dan sebagainya itu mulai pudar. Saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait dampak pembangunan perumahan terhadap perubahan sosial masyarakat di Desa Jaya Mekar, Kabupaten Bandung Barat. Jadi adanya pembangunan perumahan tentunya menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, hal tersebut perlu diatasi agar tidak menimbulkan dampak negatif dan bisa dilakukan dengan membuat instrumen kebijakan agar perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat itu berdampak positif. Adapun hal yang dapat dilakukan adalah yang pertama, perubahan sosial itu akan terus berlanjut dan akan terus ada, sehingga diperlukan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa yang merupakan hal mutlak, dan itu diperlukan sebagai ciri dari pembangunan yang mengakomodir sumber daya lokal. Nah, yang kedua adalah perubahan sosial itu harus mampu bersinergi dengan perubahan lainnya seperti perubahan infrastruktur, perubahan ekonomi, dan tentunya perubahan budaya. Hal ini merupakan penanda bahwa perubahan itu berlangsung secara kompleks dan multi aspek dan harus berjalan secara terpadu. Dan yang ketiga itu diperlukannya akulturasi nilai-nilai lokal yang ada di Desa Jaya Mekar dengan nilai-nilai luar yang dibawa oleh kelompok pendatang atau dibawa oleh masyarakat pendatang. Karena pembangunan perumahan ini tentunya akan menyebabkan banyak masyarakat pendatang di Desa Jaya Mekar, sehingga diperlukan akulturasi budaya antara budaya lokal Desa Jaya Mekar dengan budaya masyarakat pendatang yang akhirnya bermukim di perumahan Desa Jaya Mekar ini. Nah, dengan adanya akulturasi tersebut, maka mutlak harus dilakukan secara kontinu sebagai bentuk penyesuaian terhadap eksistensi nilai masing-masing, sehingga tidak ada satu budaya pun yang pudar. Sebagai kesimpulan dan saran dari kelompok kami yaitu, perubahan sosial dalam suatu pembangunan merupakan perubahan yang akan tetap terjadi dalam suatu masyarakat dalam berbagai aspek. Pembangunan dalam hal ini merupakan suatu perubahan yang terencana dan terarah untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam suatu lingkungan. Contohnya adalah Desa Jaya Mekar terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke perumahan. Hal ini memberikan dampak dalam perubahan sosial masyarakat yang berada di sekitar daerah pembangunan perumahan tersebut. Dapat kita lihat dampaknya yaitu perubahan mata pencarian, masyarakat yang perlu beradaptasi dengan nilai-nilai dan struktur masyarakat migran yang menghuni perumahan tersebut, serta kepedulian sosial masyarakat menurun disebabkan kurangnya interaksi yang terjalin antara masyarakat pendatang dan masyarakat yang memang berada di sekitaran itu. Oleh sebab itu, perlu adanya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Perubahan sosial harus bersinergi dan menjalankan berbagai aspek secara terpadu, dan perlunya dilakukan akulturasi nilai-nilai masyarakat lokal dan masyarakat migran agar nilai-nilai yang ada tetap bisa bertahan dan menciptakan tatanan nilai-nilai baru yang harmonis di tengah masyarakat. Sedangkan sarannya yaitu, sebagai masyarakat Indonesia yang bijak, sudah seharusnya peka terhadap perubahan sosial yang ada. Secara sadar maupun tidak sadar, langsung maupun tidak langsung kita terlarut dalam perubahan yang ada. Yang terpenting adalah bagaimana kita memposisikan diri dan menyaring perubahan sosial yang ada. Perubahan sosial akan berdampak pada pembangunan Indonesia baik dari segi ekonomi maupun sosialnya. Oleh karena itu, jika pembangunan di Indonesia ingin maju, maka perbaikilah terlebih dahulu perubahan sosial yang ada di Indonesia ke arah yang lebih baik. Nah, itulah tadi konsep perubahan sosial dan pembangunan beserta contoh kasus dan solusi yang ditawarkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.